Hai guys, nama aku Iren Arya Kartika Zafira, program studi sekretari. Aku kuliah di Politeknik Ubaya semester 6. Nah, malam ini aku tuh lagi ditemenin sama Rama dari Departemen Pendidikan Digital dari Universitas Erlangga. Saya sekarang duduk 20 tahun. Nah guys, kalian semua tahu kan kalau D3 atau Diploma 3 tuh biasanya kan pasti diwajibin yang namanya PKL atau biasa kita sebut praktek kerja lapangan. Nah, kita tanya coba, Kak Rahma nih pernah nggak sih PKL di perusahaan atau di kampusnya gitu? Pernah, waktu itu semester 4 di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Oh, jadi di Fakultas Kedokteran Hewan ya Kak? Nah, Kakak tuh di bagian apa? Di bagian arsiparis. Itu pasti kakak itu berhubungan sama dokumen-dokumen gitu kan kak. Nah kalau boleh tahu nih kak, teman-teman saya kan juga pengen tahu kalau di arsiparis tuh prosesnya tuh gimana sih kak? Prosesnya sendiri itu banyak sih, mulai dari ke manual, terus lanjut ke digital. Oh jadi ada dua guys, manual dulu baru digital. Nah kalau boleh tahu proses manualnya tuh gimana? Proses manualnya sendiri itu pertama kayak dikelompokin dulu berdasarkan nomor, subjeknya, dan sebagainya. Gitu. Kan kalau biasanya tuh kakak ngelakuin manual dulu ya baru digital ya. Nah kalau misalnya nih kak, kakak tuh dapat dokumen atau surat yang beda, maksudnya subjeknya tuh beda, itu gimana ya kak proses akhirnya seperti apa? Kalau dapet subjeknya beda itu kita kayak diurutkan sesuai nomornya aja, tapi nomornya tetap kita urutkan lagi gitu. Kalau subjeknya beda. Oh gitu, itu yang beda ya kak ya. Kalau yang sama berarti kita nyesuaiin sesuai subjeknya gitu kak ya. Ya sesuai perihalnya. Kalau undang-undang sendiri, kalau seminar workshop sendiri. Oh gitu. Kalau biasanya nih kak, di arsip kan biasanya tuh banyak sih kak, kayak pakai outner, terus pakai flip, terus pakai kayak map itu di tempat PKL kakak itu pakai alat apa? Outner atau apa gitu? Outner sama pakai ini yang buat klip kertas itu juga wajib. Kan kakak kan tadi kan bilang kalau kakak kan terima surat gitu. Kakak pernah nggak sih terima surat? Pernah surat masuk dan masuk. Iya, surat masuk dan keluar gitu. Nah kan kakak udah terima tuh kan biasanya kan harus dibuat agenda surat gitu kan kak. Ya. Nah itu kakak tuh pakai agenda suratnya tuh kakak buat secara manual atau kakak buat secara Excel? Kalau kan dikelompokin kan. Nah setelah udah dikelompokin, terus dimasukin ke dalam website. Nah sebelum itu kayak di scan. Oh jadi pertama tuh kita terima surat, habis itu dikelompokin, habis di scan ya kak ya? Ya, di scan. Oh Masukin ke website. Oh website gitu, oke oke. Nah apa itu setelah dimasukin di website itu dokumen fisiknya tuh diapain sih kak? Bisa nggak sih kalau langsung habis di scan dimasukin ke website terus dimusnahin dokumen? Bisa nggak? Oh nggak ada bisa. Kertasnya itu bisa dimusnahin ketika kayak capnya itu kayak berupa fotokopian gitu, kayak ada tiruannya, kayak ada salinannya, itu bisa dimusnahin. Atau enggak kayak tanggalnya tuh di apa ya, udah kadaluarsa gitu loh, kayak udah lama banget, itu juga bisa dimusnahin. Oh gitu, berarti kayak retensinya udah melewati masa jangka penyimpanan gitu kak ya? Iya. Kita mendengar penjelasan dari Kak Rahma tentang bagaimana proses kearsipan, jadi kita langsung ke penjelasan kedua mengenai handle. Nah di kampusnya Kak Rahma sendiri tuh ada nggak materi tentang handle telepon? Itu gimana sih kak tata caranya? Kan biasanya kan nggak langsung halo gitu kan, nggak, kan itu nggak sopan menurut etika. Etika yang benar ya, itu kita tuh harus menunggu sampai 3 kali bunyi baru kita. Oh dari dering ketiga dari telepon ya kak, halo gitu. Oh ya mungkin dari kampus mungkin dari setiap kampus pasti kan beda-beda materinya. Kalau dari kampusku itu kita tuh nggak boleh ngomong halo kak, jadi misalnya kalau dari ketiga itu langsung kita ngomong selamat pagi atau selamat siang gitu. Kenapa? Kalau halo itu bisa membuat kita kayak, halo itu bisa kayak buat kita kayak langsung diem gitu loh. Kalau misalnya gini kak, kalau pas waktu telepon bunyi nih di perusahaan atau di tempat magangnya Kak Rahma, terus kakak itu lagi ngelakuin pekerjaan yang bener-bener aku harus ngelakuin saat ini juga, itu kakak lebih milih apa, pekerjaan dulu atau teleponnya? Lebih ke teleponnya dulu karena itu kayak urgensi banget. Oh gitu ya Kalau sih. mungkin ada pertemuan atau atasan ada rapat. Oh ya kak, aku pengen tahu nih tata cara bertelepon yang baik tuh gimana sih kak? Maksudnya kata-katanya, terus jam berapa lebih baik telepon? Kan di perusahaan kan biasanya kan ada jam makan siang, terus boleh nggak sih kak kita telepon pas waktu jam makan siang di perusahaan itu lain?
pertama itu kita sebenarnya tuh kayak mengatur jadwal, kayak udah apa ya, pertemuan gitu loh, sekretarisnya tuh udah tektokan dulu sama si EO-nya, apa namanya, perusahaan tersebut, atau enggak manajernya gitu. Oh, jadi kayak buat janji temu dulu gitu ya kak ya? Terus sebenarnya tuh di jam kerja, kalau di waktu jam makan siang itu bakalan apa ya, Kayak terkesan nggak sopan gitu kak ya? Oh gitu, oke oke. Jadi guys, kita tuh nggak langsung nerima telepon dengan seenaknya langsung halo, itu pasti kan ada tata cara, terus etika telepon tuh kayak gimana gitu guys. Oke kak, kita lanjut ke pernah nggak? Nggak gini aja, tahu nggak rapat di perusahaan itu pernah nggak? pernah Kakak nih pernah nggak disuruh kayak buat persiapan rapat gitu? Apa aja sih kak yang dipersiapkan? persiapan rapat itu ya pertama atur jadwal dulu, terus juga eh, kayak lebih ke apa ya, Agenda rapat gitu kak ya? yang di dalam Agenda rapat, habis itu konsumsi gitu kan kak? Oh gitu, oke. Terus kan biasanya kan di rapat-rapat itu kan ada sekretaris nih kak. Kan pasti kan ada notulis. Nah kakak pernah nggak sih punya pengalaman gitu jadi notulis di rapat, entah itu rapat organisasi atau karang taruna di rumah kakak sendiri atau rapat di univ gitu, pernah nggak? pernah. Oh pernah ya kak ya. Itu kalau notulis tuh apa sih kak kesannya? Kayak kakak harus ngikutin pembicara terus harus cepat ngetik atau ada kesan tersendiri pas untuk kakak jadi? Kalau untuk menulis dia tuh harus menyimak apa ya, pembicaraan mulai dari awal sampai akhir, dan yang terpenting itu catat poin-poinnya aja, jangan terlalu terbelit-belit. Jadi kalau habis kita tulis kan kak, terus jadi notulen, terus pas aku akhir rapat itu kakak pasti itu kan kayak ngasih tahu ke anggota rapat hasil rapatnya tuh gini, bilang begini kan kayak gitu kak. Iya benar, kayak lebih di apa ya, supaya di proses ulang apakah ada yang Sekian dari saya. Kalau misalnya ada yang teman-teman pengen tahu, teman-teman bisa tanya ke Kak Rahma. Makasih ya kak udah temenin aku podcast hari ini. Oke.